Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nadif Mustafa dengan STB 1824445 dari kelas K di Universitas Dipa Makassar. Ya, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tugas kedua dari analisis algoritma, yaitu membahas tentang algoritma greedy. Ya, baiklah, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Di sini yang pertama yaitu pengertian algoritma greedy. Algoritma greedy adalah algoritma yang memecahkan persoalan secara langkah per langkah atau step by step dengan sedemikian sehingga pada setiap langkah yang pertama yaitu mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan, seperti pada prinsip take what you can get now. Dan yang kedua yaitu dan berharap bahwa dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan berakhir dengan optimum global. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu dan algoritma ini dikenal untuk menyelesaikan masalah optimal. Ya, dalam contoh soal di slide selanjutnya terdapat contoh persoalan penukaran uang menggunakan algoritma greedy, contoh persoalan memilih aktivitas menggunakan algoritma greedy, dan juga contoh persoalan knapsack menggunakan algoritma greedy. Nah, di sini terdapat contoh-contoh persoalan yang dapat diselesaikan dengan algoritma greedy. Yang pertama yaitu persoalan penukaran uang atau coin exchange problem. Yang kedua yaitu persoalan memilih aktivitas atau activity selection problem. Yang ketiga yaitu persoalan knapsack atau knapsack problem. Yang keempat yaitu minimisasi waktu di dalam sistem. Yang kelima yaitu penjadwalan job dengan tenggat waktu atau job scheduling with deadlines. Yang keenam yaitu pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Yang ketujuh yaitu lintasan terpendek atau shortest path. Yang kedelapan yaitu kode Huffman atau Huffman code. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu pecahan Mesir atau Egyptian fraction. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tiga contoh-contoh persoalan yang diselesaikan dengan algoritma greedy, yaitu yang pertama persoalan penukaran uang atau coin exchange problem. Persoalan ini dilakukan misalkan diberikan uang senilai A, tukar A dengan koin-koin yang ada, maka berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut? Strategi greedy-nya yaitu pada setiap langkah pemilihan koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Inilah dia contoh soal algoritma greedy untuk persoalan penukaran uang atau coin exchange problem. Di sini terdapat contoh dua, yaitu terdapat yang bagian A, pilihan koin yaitu 5, 4, 3, dan 1. Terus uang yang ditukar yaitu A sama dengan 7. Yang dimana solusi untuk greedy-nya yaitu yang pertama, kita harus mengambil pilihan angka dari pilihan angka koin yang terbesar yaitu angka 5. Terus sisanya kita tambahkan sesuai apakah uang yang ditukar cukup dengan nilai A atau tidak. Jadi apabila kita coba mengambil dengan angka 4, jadi 5 tambah 4 itu sudah melebihi uang yang akan ditukar, karena uang yang ditukar bernilai 7. Jadi kita coba lagi yang ketiga, jadi 5 tambah 3 masih tetap juga. Jadi di sini kita mengambil angka 1. Terus hasilnya setelah sudah menjadi 6, tapi masih kurang dengan uang yang ditukar. Jadi kita tambahkan lagi dengan 1. Di sini solusi greedy-nya menjadi 3 koin, tapi ini bukan hasil optimal. Untuk mendapatkan hasil optimal, maka nilai yang paling memungkinkan atau itu dapat membuat sebuah koin yang paling sedikit, membuat koinnya paling sedikit, itu kita mengambil angka 4 dan 3. Jadi terdapat cuma 2 koin saja yang bisa agar dapat tertukar dengan uang yang ditukar tadi, yaitu senilai A sama dengan 7. Kemudian untuk contoh kedua atau B, yaitu pilihan koinnya terdapat angka 10, 7, dan 1. Terus jumlah uang yang ditukar adalah 15. Lalu kembali lagi kita cari solusi greedy-nya untuk angka 15 itu. Yang pertama kita mengambil pilihan angka yang terbesar yaitu angka 10. Tetapi kita tidak bisa mengambil angka 7 karena itu telah melebihi uang yang akan ditukar. Jadi nanti hasilnya jadi 17. Jadi kita ambil angka yang memungkinkan untuk cukup untuk ditukar, yaitu
pilihannya yaitu 1. Terus kita tambahkan 1 sebanyak 5 kali. Namun ini tetap juga tidak optimal karena terdapat banyak sekali koinnya, yaitu terdapat 6 koin. Lalu kemudian solusi optimalnya yaitu kita mengambil pilihan koin yang sekiranya sedikit dan juga dapat sama hasilnya dengan uang yang akan ditukar, yaitu kita mengambil pilihan koin yang bernilai 7 sebanyak 2 kali, yaitu menghasilkan 14, dan juga kita ambil angka 1 lagi agar dapat sama dengan dengan uang yang akan ditukar nantinya, yaitu 15. Di sini solusi optimalnya yaitu 3 koin. Kemudian untuk contoh ketiga terdapat pilihan koin lagi yaitu 15, 10 dan angka 1. Terus uang yang ditukar yaitu sebanyak 20. Kita kembali cari lagi solusi greedy-nya, yaitu untuk mendapatkan nilai 20 itu kita kembali mengambil nilai yang terbesar atau pilihan nilai yang terbesar, yaitu angka 15. Dan apabila kita coba angka 10 itu, maka itu melewati kembali hasil uang yang ditukar, jadi hasilnya 25. Itu terlalu jauh untuk apa yang nilai ditukar. Jadi kita mengambil lagi pilihan angka yang sekiranya sama atau kurang dengan apa yang uang ditukar. Sekiranya sama lah uang yang ditukar, yaitu karena tidak ada angka lain selain angka 1, jadi kita kembali ambil angka 1 sebanyak 5 kali, yaitu menjadi sama dengan apa uang yang ditukar itu 20. Namun ini masih tidak optimal karena ini mempunyai 6 koin. Jadi solusi optimalnya yaitu dengan kita menambah 10 ditambah 10. Jadi solusi optimalnya atau jumlah koin paling sedikitnya yaitu sebanyak 2 koin. Kemudian di sini kita lanjut ke bagian algoritma greedy tentang persoalan masalah aktivitas atau activity selection problem. Di sini persoalan ini dilakukan misalkan terdapat n sebuah aktivitas S dalam kurung kurawal 1, 2, 3 dan seterusnya, yang ini menggunakan resource, misalkan ruang pertemuan, studio, prosesor dan lain-lain. Resource hanya dapat digunakan oleh satu aktivitas dalam satu waktu. Setiap kali suatu aktivitas memakai occupy resource, maka aktivitas lain tidak dapat menggunakannya sebelum aktivitas tersebut selesai. Persoalan activity selection problem adalah bagaimana memilih sebanyak mungkin aktivitas yang dapat dilayani oleh sebuah resource. Kemudian inilah dia contoh soal algoritma greedy untuk persoalan masalah aktivitas atau activity selection problem. Di sini terdapat sebuah tabel, yaitu tabel I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 11 ya. Terus di sini terdapat tabel start dan sini terdapat tabel finish. Tabel startnya yaitu 1, 3, 4, 5, 3, 7, 10, 8, 8, 2, 13. Dan tabel finishnya yaitu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, di sini terdapat sebuah solusi yang dimana apabila A sama dengan 1 yaitu I 1 yaitu berarti dimulai dari start di angka 1 dan finish di angka 4. Jadi untuk solusi kedua kita harus mengambil A sama dengan I-nya yaitu dimulai setelah finish yang pertama yaitu finish 4. Berarti kita harus mencari I yang manakah yang finishnya di 4 yaitu I yang ketiga. Jadi I ketiga. Di sini startnya dimulai dari angka 4 karena finish yang pertama dimulai dari angka 4. Yaitu kemudian finishnya sampai angka 6. Kemudian kita cari kembali untuk start yang dimulai dari angka 6. I keberapakah itu? Dan ternyata I yang ke-6, yaitu I yang ke-6. Jadi 1, 3, 6. Ya, setelah itu I yang ke-6 itu dimulai dari angka 7. Aktivitas yang ke-7. Setelah aktivitas ke-7 ini berakhir di aktivitas yang ke-9. Itu aktivitas ke-9. Kemudian solusi yang keempat terdapat lagi. Di manakah aktivitas yang dimulai setelah aktivitas 9 selesai? Yaitu ini dia. Aktivitas ke-7. Yang dimana dimulai start pada aktivitas ke-10 dan berakhir di aktivitas ke-11.
Sini ya, 1367. Kemudian kembali lagi solusi yang kelima, untuk solusi kelima yaitu di mana aktivitas 11 selesai, maka aktivitas yang kelima solusi yang kelima akan dimulai, yaitu kita mencari lagi aktivitas keberapa yang dimulai di aktivitas ke-11, yaitu ternyata di aktivitas ke-11 dimulai pada waktu ke aktivitas ke-13 dan berakhir di aktivitas ke-15. Seperti ini ya. Sini terdapat tabelnya, yaitu ini aktivitas pertama, aktivitas pertama berakhir di aktivitas keempat, aktivitas kedua dimulai aktivitas keempat dan berakhir di aktivitas keenam. Solusi pertama, solusi kedua, solusi ketiga ini dimulai di aktivitas ke-7 dan berakhir di aktivitas ke-9. Lalu terus solusi yang keempat yaitu aktivitas ke-10 diakhiri di aktivitas ke-11. Dan solusi yang terakhir yaitu aktivitas 13 diakhiri di aktivitas ke-15. Nah, ini dia solusi aktivitas yang dipilih, yaitu 1, 3, 6, 7 dan aktivitas ke-11. Jadi terdiri atas 5 aktivitas. Di sini terdapat lagi pengertian algoritma greedy tentang persoalan knapsack atau knapsack problem. Persoalan ini diberikan apabila N adalah sebuah objek dan sebuah knapsack dengan kapasitas bobot K. Setiap objek memiliki properti bobot W atau weight dan keuntungan, atau bisa disebut dengan P atau profit. Disebut 1:0 knapsack problem karena suatu objek dapat dimasukkan ke dalam sebuah knapsack atau tidak dapat dimasukkan sama sekali. Penyelesaian dengan algoritma greedy-nya yaitu apabila objek dimasukkan ke dalam sebuah knapsack, maka objek tersebut tidak bisa dikeluarkan lagi. Dapat diistilahkan sebagai apabila kita masukkan sebuah barang ke dalam sebuah tempat atau tas atau apa. Di situ kita mencoba memasukkan baju, namun di situ kita tidak boleh mengambilnya lagi. Seperti begitu kira-kira permisalannya. Nah, di sini juga terdapat beberapa strategi greedy yang heuristik yang dapat digunakan untuk memilih objek yang akan dimasukkan ke dalam knapsack, yaitu yang pertama, greedy by profit. Langkahnya yaitu pada setiap langkah pilih objek yang mempunyai keuntungan yang terbesar. Yang kedua, strategi ini mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang paling menguntungkan terlebih dahulu. Terus yang kedua yaitu greedy by weight atau greedy dengan berat. Di sini dengan profit, dengan keuntungan, di sini dengan berat. Lalu langkah-langkahnya yaitu pada setiap langkah pilih objek yang mempunyai berat ringan. Terus strategi ini mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memasukkan sebanyak mungkin objek ke dalam knapsack. Terus yang ketiga, greedy by density atau greedy dengan massa objek atau berat per unit. Sini langkah-langkahnya yaitu pada setiap langkah knapsack diisi dengan objek yang mempunyai PI atau WI terbesar. PI banding WI terbesar. Strategi ini mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang mempunyai keuntungan per unit berat terbesar. Nah, di sini terdapat contohnya kembali, yaitu di sini diberikan 4 buah objek, yaitu W1 dan profit 1 yang pertama yaitu 6 dan 12. Ini ya, 6 dan 12. Terus weight dan profit yang kedua yang itu 5 dan 15. Ya. Terus weight dan profit yang ketiga yaitu 10 dan 50. Dan yang terakhir weight keempat dan profit yang keempat yaitu 5 dan 10. Dengan sebuah knapsack dengan kapasitas K sama dengan 16 ya. Nah, di sini PI bagi WI kita tuliskan di sini ya. Jadi 12 bagi 6 yaitu menghasilkan 2. 15 bagi 5 yaitu menghasilkan 3. 50 bagi 10 menghasilkan 5. 10 bagi 5 yaitu menghasilkan 2. Nah, di sini greedy by-nya tadi sesuai dengan perintah tadi ini ya, profit yaitu keuntungan terbesarnya. Jadi di sini untuk dapat mencapai K sama dengan 16-nya yaitu kita mengambil profit dengan keuntungan yang paling besar.
yaitu kita mengambil profitnya ya 15 dan 50, itu yang paling besar. Jadi kita taruh 1 di sini ya, kita simbolkan dengan angka 1. Jadi total keuntungannya yaitu 15 ditambah dengan 50, yaitu total keuntungannya menjadi 65. Kemudian total bobotnya yaitu 5 ditambah 10, menjadi total bobotnya yaitu 15. Nah, di sini kita kembali melihat bagian greedy by weight, yaitu sama dengan ini, greedy by weight atau greedy dengan berat. Kita memilih objek yang mempunyai berat paling ringan, yaitu di sini kita terdapat angka 6, 5, dan angka 5. Itu 1, kita simbolkan dengan 1, 10. Ini termasuk berat ya, di dalam ini kita simbolkan dengan angka 0. Kemudian 5, 1. 5 kita simbolkan dengan 1. Di sini beratnya yaitu total bobotnya kita hitung 6 tambah 5 tambah 5, yaitu menghasilkan total bobot sama dengan 16. Kemudian profitnya kita tambahkan 12 tambah 15 tambah 10, yaitu menghasilkan total keuntungan yaitu 37. Kemudian untuk greedy by density-nya, greedy by density kita lihat kembali, greedy dengan massa jumlah yang paling besar ya, keuntungan per unit berat terbesar. Di sini kita melihat yaitu keuntungan yang paling besarnya itu 3 dan 5, yang dimana untuk total bobotnya atau weight-nya yaitu 5 tambah 10 menghasilkan angka 15. Sini untuk profitnya atau total keuntungannya yaitu 15 tambah 50 menghasilkan nilai 65. Kemudian untuk solusi optimalnya kita lihat dari apabila terdapat 2 angka 0 di antara greedy by ini, maka solusi optimalnya yaitu akan menghasilkan 0. Dan apabila terdapat 2 angka 1, maka dituliskan 1. Jadi begini, greedy by-nya lebih dari 1, maka solusi optimalnya 1. Sini juga apabila greedy by-nya terdapat 2 angka 1, maka solusi optimalnya 1. Di sini 2 angka 0-nya, maka solusi optimalnya dituliskan menjadi 0. Kemudian kita mengambil total bobot yang paling memberikan solusi optimal, yaitu total bobotnya yang optimal yaitu 15 dan total keuntungannya yang paling optimal yaitu 65. Jadi solusi optimalnya yaitu X sama dengan 0, 1, 1, dan 0. Kemudian greedy by profit dan greedy by density yang memberikan solusi yang paling optimal. Ini ya, weight dan density. Weight dan density. Ya, itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai algoritma greedy tentang persoalan uang atau persoalan penukaran uang atau coin exchange problem, persoalan masalah aktivitas atau activity selection problem, dan juga yang terakhir itu persoalan knapsack atau knapsack problem. Ya, kurang itulah tadi penjelasan singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.